Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang penyintas anak yang berjuang melawan kanker ya. Oke, kita ke Adit. Tadi sebelum break kita berbincang tentang proses panjang nih. Ini kan kalau tidak salah juga Ibunda Adit juga menderita kanker usus ya. Nah, kemudian bagaimana Adit dan ibu dan Adit kemudian saling menyemangati karena ini akan prosesnya akan sangat panjang. Iya. Ya awalnya gitu karena saya sudah punya pengalaman terlebih dahulu. Mama takut karena melihat saya, ya kita saling menyemangati, saling tukar sharing pendapat atau pengalamannya. Dan kami punya sebenarnya sama-sama berawal dari ketakutan tadi, sama-sama takut tapi kami nggak mau kelihatan takut di depan masing-masing. Saya nggak mau kelihatan cengeng di depan mama pun sebaliknya kayak gitu. Jadi kami kayak bikin janji lah. Kita sakit bareng-bareng, kita kemo bareng-bareng, sembuh pun harus bareng. Luar biasa ya, sangat saling menyemangati ini. Harus saling menyemangati biar positif ya. Karena salah satu penyembuhan itu juga tidak hanya dari medis ya, tapi dalam diri pikiran kita. Oke, nah ini Ibu Ira sendiri yang sebenarnya punya juga pengalaman saat merawat anak dengan kanker. Saat itu mungkin keadaannya lebih baik karena ibu tidak juga menderita hal yang sama. Tapi apa sih yang paling sulit saat itu? Ya pada waktu itu karena waktu itu anak saya divonis tahun 84 ya, jadi bisa dibayangin waktu tahun 84 informasi nggak canggih seperti ini. Jadi kita harus mencari informasi sendiri, kita harus browsing kemana-mana. Saya buka ensiklopedia, saya telepon ke kiri ke kanan untuk dapatkan informasi. Nah itu yang saya rasa kita harus terus mensosialisasikan mengenai informasi mengenai gejala dini atau tanda-tanda kanker pada anak, sebab beda kanker pada anak sama kanker dewasa. Kalau kanker pada anak itu mengenali gejala dan tanda-tandanya, nggak bisa dideteksi. Beda sama dewasa. Jadi kita harus tahu persis. Nah segitu kita tahu, juga harus segera diarahkan ke rumah sakit yang betul-betul nanganin anak kanker. Sebab kalau tidak, akhirnya keluarnya cuma demam berdarah, tifus dan lain sebagainya. Jadi tidak akurat. Jadi sehingga butuh waktu lama, toh kembali yang pada waktu ke dokter yang seharusnya nanganin, mereka semua bilang, wah ini udah agak terlambat. Stadiumnya sudah lanjut gitu, ini. Ya, seperti nah, itu. Ini apakah yang melatar belakangi ibu bahwa akhirnya mendirikan sebuah yayasan lah ya, YKK yang menaungi anak-anak dengan kanker? Ya, pengalaman saya waktu saya membawa anak saya berobat, kami tinggal di sebuah rumah singgah. Memang kami beruntung bisa berobat ke luar negeri. Di sana tinggal di sebuah rumah singgah. Sehingga pada waktu itu saya bersama anak saya ini mengalami relapse sampai 4 kali. Jadi pada waktu relapse kedua, anak saya udah umur 13-an ya, seumur Adit gitu ya. Udah bisa ngobrol, jadi kita sepakat yuk nanti kita kalau pulang kita bantu teman-teman kita yang lain untuk kita bikin rumah singgah seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Jadi spontan aja kita ingin sekali membantu karena rumah singgah itu pasti dibutuhkan. Apalagi Indonesia kan terdiri dari pulau-pulau, orang pasti datang ke Jakarta untuk berobat mau tinggal di mana, itu penting. Beda kalau kanker dewasa. Kalau kanker dewasa pasiennya sendiri berobat nggak perlu ditungguin pun nggak apa-apa. Tapi kalau anak pasti ibunya atau orang tua keluarganya pasti nungguin. Nah itu mereka di mana tinggalnya. Pengobatan kanker kita semua tahu bahwa itu lama dan makan biaya. Jadi kalau kita nggak sediakan rumah singgah, apakah mungkin bisa dilanjutkan pengobatan itu? Pada waktu dulu kan nggak ada BPJS atau fasilitas-fasilitas seperti yang sekarang. Jadi bisa dikatakan ini ditelurkan juga oleh Adit juga idenya bukan hanya dari Ibu Ira sendiri. Ini sangat menarik dan bagaimana si anak akhirnya punya jiwa sosial juga untuk menyemangati orang lain. Kita akan berbincang lebih lanjut maksudnya, namun setelah tayangan berikut ini. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, setiap tahunnya penderita kanker di dunia bertambah mencapai 6,25 juta orang dan dari jumlah tersebut 4% atau sekitar 250.000 penderitanya adalah anak-anak. Diperkirakan pula setiap tahunnya ada 4.100 kasus baru kanker pada anak di Indonesia, bahkan di Jakarta sebanyak 650 kasus penderita kanker pada anak di tahun 2015. Hal inilah yang menjadi dasar Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKK mendirikan sebuah rumah singgah serta sekolah sejak tahun 2006 bagi penderita kanker di seluruh wilayah Indonesia. Ya, kehidupan layaknya anak-anak pada umumnya dihadirkan YKK. Saat ini, rumah singgah YKK di Jakarta mampu menampung sebanyak 31 anak dan 43 pendamping anak.
Tidak hanya menyiapkan rumah singgah, YKK juga menyediakan pendidikan formal bagi anak-anak di sana. Walaupun kebanyakan datang dari luar kota, YKK memiliki cara tersendiri agar anak-anak tetap dapat ikut ujian dan mendapatkan rapor dari sekolah asal mereka masing-masing. Kini, YKK sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Bandung, Yogyakarta, Makassar, Surabaya, Denpasar, Manado, dan Pekanbaru. Diharapkan ke depannya YKK semakin banyak membantu menyelamatkan anak-anak dengan kanker di Indonesia. Menarik sekali ya, dari sebuah ide dari ibu dan anak yang dulu juga di rumah singgah dan mengalami hal yang serupa, sekarang bisa membantu banyak orang. Apa saja Bu yang bisa didapatkan di rumah singgah YKK ini? Mereka yang pasti adalah tentunya bernaung di situ ya, dan mereka dapat sekolah, yang pasti mereka pendidikan dan juga nutrisi yang baik ya, dan atmosfer ruangan yang baik untuk anak-anak itu. Jadi mereka dapat tempat bermain, bahkan kami juga panggil guru-guru musik, mereka bisa bermain musik. Jadi betul-betul kita ciptakan rumah itu nyaman dan harmoni lah untuk anak-anak yang menderita kanker. Dan kami perbolehkan juga keluarga, karena mereka kan terpisah dari keluarga. Banyak keluarga yang datang dari Papua, dari Bengkulu atau dari Batam. Nah mereka boleh datang, bahkan boleh tinggal beberapa hari di situ, sehingga hubungan dari anak keluarga itu mereka kita bisa itu juga bantu. makan, Makan sepenuhnya pendamping juga kita berikan. Bisa merasakan ya. Mereka boleh masak sendiri di situ, jadi masak untuk rame-rame. Jadi kami tuh nggak ada pembantu di situ. Jadi mereka sendiri yang masak, mereka sendiri yang membersihkan rumah itu. Jadi ya makanya namanya rumah kita. Jadi rumahnya YKK dan rumahnya. Jadi merasa mereka. memiliki Jadi, ya. Betul-betul mereka bersihkan sendiri, mereka masak sendiri, mereka tentukan menu sendiri. Mereka mau makan 10 kali di situ pun juga kita perbolehkan. Dan kita Benar-benar ngerasa rumah susu, sendiri ya. segala macam kita berikan. Jadi ya, susunya, pampersnya, odolnya, udah pokoknya rumah sendiri. Semua kita berikan supaya mereka juga fokus hanya untuk pengobatan. Tapi apakah ada prosedur, ini kan banyak anak-anak dengan kanker, tidak hanya puluhan, mungkin ratusan setiap harinya datang ke rumah sakit. Itu ada prosedur atau standarnya? Prosedur yang merumitkan sih enggak, hanya sepanjang mereka sudah mendaftar di rumah sakit, otomatis di-refer biasanya ke rumah singgah kita. Karena kami bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi anak-anak ini pun juga mendapatkan pelajaran atau pendidikan di rumah sakit tersebut. Karena kami juga datang ke melayani anak-anak yang sedang dirawat, dan itu bukan cuma anak-anak yang sakit kanker aja, tapi juga anak-anak yang sedang dirawat di sana dengan penyakit lain pun boleh mendapatkan fasilitas itu. Jadi kalau rujukan sih nggak ada apa-apa. Yang penting mereka udah ada BPJS dari daerahnya, jadi sudah pasti bahwa sudah ada yang nanggung biaya pengobatannya. Mereka boleh tinggal di rumah singgah kita. Kalaupun memang ada hal-hal tindakan-tindakan ya seperti tadi Adit cerita MRI pada waktu itu sulit ya, kita biayai untuk MRI karena di dalam pengobatan kanker itu tindakan ataupun hal-hal pemeriksaan itu sering diperlukan segera. BPJS sebetulnya menanggung, tetapi harus antri kan. Nah kita nggak bisa nunggu antri itu. Jadi akhirnya kita bypass, kita percepat, kita yang biayain. Nah kita YKK membiayainya karena bantuan dari donatur. Jadi bukan YKK-nya yang banyak duit, banyak donatur jadi yang mengajak orang juga untuk berbagi ya, jadi kita bisa melakukan bersama-sama. Betul sekali. Nah ini kalau kita lihat kan ada sisi psikologis juga nih dari anak-anak penyintas kanker. Nah bagaimana kemudian teman-teman di YKK dan Ibu Ira sendiri melihat apakah ada perbedaan sebelum mereka dinyatakan penyintas kanker atau sesudahnya? Oh sangat beda banget. Dikala mereka datang biasanya mereka betul-betul putus asa ya. Tidak ada harapan. Mereka rasanya pokoknya betul-betul dari raut muka anaknya pun, apalagi keluarga orang tuanya itu udah betul-betul dalam keadaan kayak drop ya drop banget. Tapi segitu pelan-pelan mereka melihat, mereka merasakan dari hari ke hari. Dalam hitungan 2 hari 3 hari itu muka udah cerah, udah bisa ketawa, bisa nyanyi-nyanyi, bisa joget-joget. Si anak pun juga bermain sepuasnya, bahkan akhirnya kadang-kadang diajak pulang nggak mau. Oh ya? Karena benar-benar sudah merasakan ini rumah yang sendiri. Seumur Adit gini biasanya mereka ditinggal sama orang tuanya nggak pulang, karena memang kita himbau sebaiknya jangan pulang deh karena kan capek juga. Terus kemungkinan tertular di
perjalanan itu juga tinggi karena mereka rentan ya. Jadi kita selalu himbau udah di sini aja. Akhirnya tinggal bapak ibunya yang pulang, nanti dikala waktunya kemo salah satu orang tuanya datang. Jadi inilah bagaimana betul-betul bentuk berubah kekuatan banget, ya, sangat berubah dukungan karena moral. itu kuat sekali mereka saling sharing, saling ngobrol dan sesama kan. Jadi dia cerita, wah anak saya kalau di kemo begini ada keluar darah atau bagaimana ya. Tapi tetap mereka sharing. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan. Itu Jadi adalah mereka tidak efek. merasa sendiri karena banyak Betul, orang yang juga betul. merasakan hal yang sama. Dan katanya Adit juga suka main ke sana ya untuk berbagi dengan adik-adiknya. Nanti iya. kita akan ceritakan. Namun setelah jeda berikut ya, tetap bersama kami di Halo Indonesia.